Ya teman-teman semua, balik lagi di KPN News, masih membahas kasus Subang. Pada video kali ini kita akan bahas tentang berkas ya teman-teman. Kita dapat informasi terbaru dari Kang Freddy. Beliau ada di Kejati menginfokan bahwasannya berkas dari Polda Jabar ini sudah dikembalikan ke JPU atau Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa dan nantinya akan naik P21. Ini perkembangannya sangat cepat ya teman-teman, untuk kejar-kejaran dari Polda Jabar itu sangat gila-gilaan kerjanya gitu. Kita harus mendukung banget ya Polda Jabar untuk mengungkap kasus ini teman-teman. Jadi tentunya Polda Jabar merupakan orang-orang yang berpengalaman, terutama Kombes Pol Surawan ya teman-teman. Beliau ini juga bilang bahwasanya sebelumnya beliau bertugas di Bali dan tidak ada memang yang kasus yang tidak terungkap, pasti terungkap gitu kan. Namun emang kalau Subang ini agak spesial ya teman-teman, karena memang ada oknum di dalamnya. Kalau misalkan memang tidak ada oknum di dalamnya gitu kan, tidak ada yang membantu, tidak ada yang menghilangkan sidik jari, tidak ada yang mensabotase CCTV segala macam, menghilangkan barang bukti gitu ya. Itu adalah kendala yang utama, namun Kombes Pol Surawan tidak mau mengungkap hal itu. Pada saat ditanya oleh wartawan kenapa sulit untuk mengungkap kasus ini, beliau tidak mau menjelekkan nama kepolisian. Beliau hanya bilang ya udah yang sekarang aja gitu kita selesaikan, yang penting gitu kan ya tidak perlu memusikkan yang dulu-dulu. Jadi dia tidak mau membahas masa lalu, hanya udah sekarang apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan yang sekarang kan kayak gitu. Walaupun memang seperti puzzle ya, Kombes Pol Surawan ini benar-benar kayak menyatukan puzzle dari awal gitu. Jadi memang 3 bulan dia bekerja itu baru terungkap. Biasanya beliau menangani kasus itu sekitar seminggu gitu kan sudah terungkap gitu. Namun di kasus ini memang agak berbeda ya teman-teman. Seperti itulah jika memang posisinya ada OOJ ya teman-teman yang memang terlibat dalam kasus ini. Terutama OOJ ini adalah orang yang berpengalaman, orang yang bisa menghilangkan sidik jari. Jadi musuhnya kepolisian adalah kepolisian itu sendiri. Apakah nanti hukumannya memang kode etik doang gitu kan ya, kesalahan prosedur doang nih dihukum kode etik ya, itu memang hak dari kepolisian ya teman-teman. Kita juga tidak bisa punya hak untuk mendorong banget kepolisian untuk hal tersebut untuk dihukum. Tentunya pihak kepolisian punya caranya sendiri ya, karena yang menghukum itu pihak kepolisian sendiri. Namun di sini kita sebagai masyarakat ya tentunya memiliki suara lah ya kan. Kita di sini sebagai rakyat melihat dengan jelas akan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut ya teman-teman. Kayak memasuki TKP seorang petugas yang tidak diketahui oleh penyidik, itu udah salah banget, dan itu diakui oleh Kombes Pol Ibrahim Tompo. Itu adalah suatu kesalahan ya teman-teman. Tidak seharusnya dilakukan hal seperti itu, pembersihan seperti itu. Info dari Kombes Pol Ibrahim Tompo itu kan pengetahuan dasar ya, dimana kalau anggota kepolisian pasti udah dididik sih teman-teman ya. Tentunya ya sudahlah gitu kan ya, kita tentunya dari pihak kepolisian pastinya ya seperti Kombes Pol Surawan, Kombes Pol Ibrahim Tompo, kalau gue lihat ya sangat ingin kepolisian itu baik-baik aja namanya. Juga dari Pak Purnawirawan juga seperti itu komentarnya gitu kan ya, melindungi pihak kepolisian namun tetap gimana caranya melindungi kepolisian tapi kasus ini tetap terungkap. Sepertinya seperti itu tujuan dari Polda Jabar ya teman-teman. Namun di sini kita dukung terus ya teman-teman agar OOJ ini terungkap, karena poinnya ada di situ ya teman-teman. Kalau OOJ ini sudah buka suara, maka para tersangka ini tidak bisa mengelak gitu, tidak bisa ngelak siapapun tersangkanya ya teman-teman. Baik tersangka tersebut apakah yang sudah ditetapkan ataukah ada tersangka lain di balik OOJ ini, itu kan akan terungkap jika OOJ ini sudah buka suara gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman prosesnya. Bang, apakah Pak Purnawirawan ini kesaksiannya sangat kuat nanti Bang untuk menguatkan OOJ ini?
kita lihat nanti itu ya untuk teman-teman untuk kesaksian Pak Purnawirawan. Kan kalau kita lihat sendiri, beliau ini juga masih melindungi pihak kepolisian, bahwasanya kemungkinan ini hanya ya apa ya, kesalahan prosedur gitu kan. Di sini kita tidak bisa terlalu berharap banyak ya teman-teman akan dari kesaksian dari Pak Purnawirawan. Namun Pak Purnawirawan setidaknya sudah memberikan kontribusi yang besar ya teman-teman nanti untuk di pengadilan, menguatkan dan bisa berbicara siapa sekiranya OOJ yang terlibat. Dan ada 9 orang yang beliau sudah sebutkan ya teman-teman, tentunya itu adalah rekan-rekan beliau sendiri. Tentunya beliau jangan jangan tanggung-tanggung untuk memberikan kesaksian. Jika memang mereka terlibat, ya harus ditindak tegas ya teman-teman. Dan juga pihak kepolisian juga harus memeriksa secara detail ya teman-teman tentang kesaksian dari Pak Purnawirawan ini gitu kan. Apakah Pak Purnawirawan ini juga terlibat atau enggak, semuanya kan pasti diperiksa teman-teman gitu. Siapa sih OOJ ini gitu kan. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang besar ya teman-teman bagi kita para netizen, para masyarakat. Apakah Polda Jabar ini mampu ya untuk mengungkap siapakah di balik OOJ ini gitu, yang benar-benar memerintah, yang memiliki jabatan gitu kan. Apakah nanti akan terungkap ataukah enggak gitu. Kira-kira apakah hukuman yang paling pantas untuk para OOJ ini yang akan diberikan oleh Polda Jabar gitu. Apakah hanya kode etik gitu kan ya, ataukah benar-benar ada tindak pidana gitu. Jadi tentunya kita sebagai masyarakat, untuk orang-orang yang menghalangi gitu kan ya pihak penyidik untuk menyelidiki kasus ini sampai gak kelar-kelar, ya kita berharapnya itu ada hukuman besar ya teman-teman. Namun dari mata kepolisian, pihak kepolisian punya caranya sendiri ya. Kita ya hargai aja, dukung aja pihak kepolisian bagaimana nanti pihak kepolisian akan menindak dari para OOJ tersebut. Ya kalau gua pribadi ya, tentunya kasus ini tidak terungkap dan pihak kepolisian itu kesulitan untuk mengungkap kasus ini karena minimnya barang bukti, itu sudah jelas bahwasanya OOJ ini benar-benar tidak bisa dimaafkan ya teman-teman, dan memang harus dihukum pidana gitu. Dan pihak Polda Jabar juga sudah banyak mengeluarkan dana besar ya teman-teman untuk kasus ini. Jadi tidak mungkin kasus ini tidak sampai ke pengadilan dan sampai selesai, karena pihak Polda Jabar di sini benar-benar sudah habis-habisan untuk menangani kasus ini gitu. Dari tenaga semuanya gitu kan, dari dana sudah dikeluarkan untuk agar kasus ini selesai. Dan semoga kita sebagai para netizen ya untuk mendukung terus Polda Jabar. Ini Polda Jabar lagi gila-gilaan banget untuk kerjanya ya teman-teman. Oke, kita dukung terus. Oke, segitu ya video dari gua. Semoga berkasnya diterima. Kita langsung P21 di bulan ini ya teman-teman. Oke, segitu ya video dari gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.